Ya, halo semuanya. Kali ini kita belajar tentang Galatia. Sebelum kita berbicara tentang Galatia, saya mau memberi satu cerita yang pendek kepada semua. Sekarang saya melayani di dalam Korea dan saya pernah bertemu seorang pendeta dari gereja Presbyterian di Korea juga. Beliau adalah dia dipanggil dari Tuhan setelah dia berusia 60 tahun dan memulai ministrinya. Sebelumnya, dia adalah pembuat bisnis dan itu sudah bagus sekali. Lalu, menutup semua bisnisnya lalu fokus dalam pelayanan misi. Dan di dalam itu, Bapak Pendeta ini dengan kenal dengan kami dan bersekutu bersama dia. Selama saya berbicara sama beliau, ada beberapa hal yang saya terasa heran karena katanya dia sudah lama sekali dia mendiskusi apakah kita orang benar atau orang berdosa di dalam gereja Presbyterian. Tapi apakah Bapak Ibu, apakah Anda orang benar atau orang berdosa? Jika saya bertanya begini, ada yang berkata, bagaimana orang dapat membagikan ini orang berdosa atau orang benar atau orang berdosa? Dan juga saya pernah dengar begini juga, aku orang berdosa tetapi yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Orang berdosa tapi diselamatkan oleh anugerah. Ada yang berkata gitu juga. Tapi bagaimana kiranya Bapak Ibu? Bagaimana gereja Presbyterian mendapat keputusannya? Pak Pendeta itu berkata, menurut dia, gereja di Presbyterian memutuskan bahwa mari kita jangan berbicara tentang soal ini. Karena ini susah dibagikan dan memahami apakah orang-orang benar atau orang berdosa. Jadi mereka membuat keputusan bahwa mari kita jangan tidak berkatanya. Tetapi saya adalah orang yang membaca kitab suci dan aku ini seorang pendeta. Tapi saya terasa aneh dan juga marah kepada keputusan yang itu. Karena di dalam kitab suci ada banyak kata orang berdosa dan orang benar. Apakah orang menjadi orang berdosa sekaligus orang benar? Jika dia orang berdosa, memang tetap orang berdosa. Jika dia orang benar, tetap orang benar. Jadi saudara, kenapa orang mendapat pengadilan? Pengadilan itu apa? Untuk memutuskan orang ini berbuat dosa atau tidak berdosa. Walaupun pembuat kejahatan yang kecil, tetapi apakah itu terbuka atau tidak, untuk memutuskan itu akan mengadakan pengadilan. Di dalam kitab juga, Tuhan berkata dia adalah hakim agung, hakim adil. Kalau begitu, jika pada saat kita membaca kitab yang ditulis oleh Tuhan, apa yang kita harus menemukan? Bahwa kita harus menemukan dan mencari hukuman dan keputusan hukuman dari Tuhan. Apakah Tuhan berkata orang berdosa atau orang benar? Itulah yang kita harus menemukan. Di dalam Alkitab, semuanya berkata sudah selesai. Seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Setelah itu Tuhan berkata diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Di Kejadian pasal 2 ayat 1, ya kan? Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau begitu, semuanya sudah diselesaikan. Artinya semuanya sudah mengakhiri. Sudah selesai. Artinya apa yang Tuhan harus kerjakan untuk kita sudah selesai.
Dan tugas kita adalah menemukan apa yang Tuhan melakukan untuk kita. Keputusan dari Tuhan itu apa? Itu apa yang kita mau membagikan dengan Bapak Ibu semua. Dan juga saya pernah dengar seorang pendeta melayani gereja yang denominasi yang lain. Saya kira hanya gereja Presbyterian saja yang berkata begitu. Jadi saya bertanya kepada gereja kekudusan yang pendeta daripadanya, apakah Pak Pendeta di gerejamu, bagaimana mereka dan gereja kekudusan mengadakan diskusi tentang orang berdosa atau orang benar? Katanya, iya, ada banyak pembicaraan itu. Kalau begitu, apa yang keputusan dari gerejanya? Saya terasa kaget sekali lagi. Karena itu susah dipahami, jadi mari kita jangan berbicara lagi mulai dari sekarang. Itulah keputusan dari denominasinya. Mari, jangan kita sebutkan itu. Bagaimana pendapatmu semua? Jika kita baca Alkitab dan kita yang berusaha baca kitab dan mempercayainya, dan bagian yang paling penting dari kitab suci seseorang, yaitu aku ini adalah orang berdosa atau orang benar. Apakah sudah nggak apa-apa jika kita masih belum tentu dari kitab suci? Di bagian kitab ini kelihatan sekiranya mungkin orang benar, tapi ada yang bagian yang lain kelihatannya orang berdosa. Kalau begitu, apakah Tuhan pun terasa bingung seperti kita? Ya pasti Tuhan tidak terasa bingung. Karena pada saat Tuhan melihat kita semua masing-masing, Dia pasti membagikan dan melihat siapa orang berdosa dan siapa orang benar. Tuhan telah mengisi hatinya di dalam kitab suci. Jadi melalui kitab suci ini, apa yang Tuhan memutuskan tentang surat keputusan pengadilan bagi kita harus menemukannya. Apakah Anda ingin tahu nggak? Saya juga dulu ingin tahu juga. Apa yang pendapat Tuhan tentang aku? Kenapa ada kesulitan di dalam kehidupan rohani? Apa kehendak Tuhan terhadap aku dan apa yang Tuhan mau berkata kepadaku? Masih kurang tahu hal-hal demikian, akhirnya kita terasa bingung dan sulit. Tetapi jika kita menemukan kehendak Tuhan, kehidupan rohani kita pasti menjadi aman dan senang sukacita. Galatia pasal 1 berkata, ini ditulis oleh Paulus kan? Sebelum Paulus memulai kitab-kitab yang surah Munir itu, selalu dia berkata begini, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi katanya apa? Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Kenapa Paulus berkata begini? Setelah Yudas Iskariot, di antara satu rasul dari Tuhan Yesus, 11 rasul kumpul dan memilih dan mengangkat seorang rasul baru, Matias. Tetapi bagaimana mereka memilih Matias? Mereka main undian kan? Dia muncul di pasal 1 kisah para rasul. Setelah itu Matias tidak sama sekali dinyatakan, disebutkan. Tetapi karena dia sudah terpilih salah seorang dari ke-12 rasul, akhirnya Rasul Paulus tidak akan kemungkinan tidak dianggap rasul sesungguhnya.
Dan banyak orang mengetahui Paulus adalah seorang yang menganiaya orang-orang Kristen. Dan Paulus adalah seorang yang membenci Tuhan dan menganiaya pengikut Kristus. Ini orang-orang kenal tentang Paulus. Lalu Paulus terus berkata begini, aku menjadi rasul, aku menjadi hamba Tuhan. Ini bukan berasal dari karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia menjadi seorang rasul. Kenapa hal ini penting di dalam kitab Galatia? Karena untuk kita menjadi dibenarkan atau kita menjadi orang berdosa, atau bentuk apa yang kita sudah berada, sudah terjadi, apakah ini dibuat oleh dirimu sendiri atau berasal dari Tuhan? Jadi di sini Paulus, dia berkata bukan dari diri sendiri atau bukan karena seorang manusia yang lain. Paulus terus berkata di seluruh kitab Galatia, dia selalu membagikan kasih karunia dari Tuhan sama perbuatan manusia. Dan sering saya bertanya kepada seseorang, apakah Anda orang berdosa? Oh Pak Pendeta, aku pasti orang berdosa. Kenapa Anda kira diri orang berdosa? Oh Pak Pendeta, apa maksudmu? Karena saya berbuat dosa, jadi aku orang berdosa. Katanya apa? Aku berbuat dosa, jadi orang berdosa. Itu berasal dari diri sendiri atau asal dari Kristus? Itu asal dari diri kan? Menyebab diri. Jika dia tidak berbuat dosa, jadi tidak lagi orang berdosa. Jika dia berkata begitu, dan dengan begitu dia berkata aku tidak lagi orang berdosa pun menyebab dari diri sendiri. Tapi memang tidak ada yang dapat berkata begitu. Yang menarik adalah Rasul Paulus ini katanya apa? Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Dari pemulanya dia mengatakan begitu. Katanya apa? Maksudnya jangan melihat aku, jangan melihat kemanusiaan. Jangan melihat apa ada padaku. Apa kata manusia, jangan dengarkan kepadanya. Jadi saudara, apa yang kata dari orang-orang di dekatmu, apakah penting itu? Tapi apa kata dari firman Tuhan adalah penting, ya kan? Dalam pelayanan misiku, saya menerima banyak berkat dari Tuhan. Saya juga orang-orang yang ada di dalam kitab Galatia, orang-orang menunjukkan dan orang-orang mencela. Saya juga seseorang yang melihat diri sendiri. Dulu saya menjadi misionaris di Amerika Serikat sama Kanada. Dan dengan itu saya melakukan banyak pelayanan dan banyak pengusahaan. Tetapi akhir-akhirnya saya tidak lanjut menjadi misionari, harus dipulangkan ke Korea. Hal yang heran saya mengalami adalah semua pekerjaan yang saya melakukan tidak akan berhasil. Waktu itu, apakah Anda tahu bentukku? Saya meminum alkohol, merokok, atau menonton televisi setiap hari. Saya tidak sama sekali melakukan itu. Selalu pergi penginjilan, berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu. Tapi kiranya jika saya melayani gereja dan bersekutu, berdoa, dan membaca Alkitab seterusnya, tetapi semua pekerjaanku tidak akan berhasil. Waktu itu, saya melayani di gereja di Manhattan, New York, Amerika. Dan di misi kami,
membuat rencana memindahkan gereja kami di tempat agak besar. Jadi kami mau cari tempat untuk gereja yang agak lebih besar. Jadi cari perkantoran yang lebih besar dan akhir-akhirnya menemukan tempat yang terbaik. Itu kelihatannya sangat baik untuk kita. Kami dapat menggunakan satu rantai dari seperti yang ruko. Jika saya turun dari lift dan tokonya dapat kelihatan dibagi dua. Dan sisi yang kiri adalah yang ruangan kosong, yang sisi yang lain adalah yang perkantoran mempunyai 5 ruangan. Ya, yang ruangan besar ini bisa digunakan untuk tempat ibadah. Dan yang bagian-bagian lain, kamar kecil, itu bisa membagikan komsel dan pasang kitchen set. Itu kemungkinan kelihatannya baik. Saya berpikir begitu. Lalu, saya kasih lihat kepada pendeta-pendeta di sekitar kami. Katanya semua, ya ini pasti Tuhan kasih tempat ini. Dan harga sewa pun ya cukup baik dan bangunannya cukup baik dan posisi pun bagus dan semuanya bagus. Dan pemilik pun bagus juga. Ya, dimanapun kau pasang alat apa dan membuat lubang di mana saja nggak apa-apa. Dan memang susah sekali menemu yang pemilik tempat di kota Manhattan itu susah. Jadi saya laporkan kepada pemilik yang saya sedang disewakan. Tapi di situ ada permasalahan bahwa masa kontrak kami masih belum selesai. Jadi, itu diperpanjang waktunya, memundurkan waktunya. Akhirnya kami menjelaskan dan meminta tolong kepada pemilik yang sedang saya sewakan itu. Akhir-akhirnya kami dapat izin keluar dari tempat tinggal yang lama. Setelah kami keluar dari yang lama dan mau kontrak dengan bangunan yang baru, kami terkaget. Tempat itu sudah dikasih kontrak kepada yang lain. Dan hanya setengah saja. Dan bagian yang ada ruangan-ruangan itu sudah dikasih kontrak. Jadi saya nggak tahu apa yang saya harus melakukannya. Dengan itu saya tidak dapat tempat ibadah sudah 6 bulan berlalu. Dan pada hari Minggu kami sewa tempat ibadah yang lain dan beribadah di sana. Dan setiap hari kami mengelilingi di rumahnya saudara-saudari dan beribadah bersama. Lalu setiap hari saya datang di pusat Manhattan dan mencari untuk tempat ibadah. Ya, saya kira Tuhan akan kasih, tetapi tidak dapat ditemukan. Saya selalu berusaha, rajin pergi dan mencari, berdoa sesungguhnya sampai menangis. Dan kira saya cukup banyak sekali menangis, bersuruh kepada Tuhan dan membaca banyak kitab juga. Tetapi saya tidak dapat bangunan. Setelah 6 bulan berlalu, tidak ada daya di dalam hatiku. Ya, apakah tidak ada tempat untukku di dalam Manhattan? Kami adalah anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih tempat kepada anaknya? Jadi setiap hari, walaupun ada hujan atau hujan salju, selalu saya pergi cari tempat. Setiap hari, saya mengetuk hampir semua pintu di bangunan di Manhattan. Kami mau buka tempat ibadah. Apakah di situ ada tempat-tempat yang kosong? Ya, memang ada berkata, tapi tidak ada tempat yang pas untuk kami dapat menggunakannya.
Dan lalu akhir-akhirnya kami menemukan tempat yang terbaik, ruasnya bagus, harganya bagus, dan posisinya bagus. Dan kami sudah berjanji besok ya ayo kita saling kontrak. Tapi satu hari sebelum harinya pemilik kasih telepon bahwa kami akan sewa di lantai kedua, tapi katanya bagaimana kamu sewa di lantai kelima? Oh, ada apa? Kenapa? Saya tanya. Katanya memang ada alasan-alasan yang lain. Coba 1 tahun saja pakai lantai kelima dan kemudian turun ke lantai 2. Ini bagaimana? Tapi, saudara, kami adalah gereja kan? Jadi ada banyak orang-orang yang sudah cukup tua, ada yang kecil, jadi mereka susah naik tangga. Dan mereka naik tangga sampai lantai kelima itu sulit kepada mereka. Jadi kami mau sewa di lantai kedua. Tetapi pemilik berkata, oh tidak bisa. Kami tanya kenapa? Karena untuk menggunakan seperti apa gereja harus renovasi semua kan? Bagaimana ini? Saya tanya. Tapi akhir-akhirnya pemilik berkata nggak bisa. Akhirnya terus berkata kita harus pakai lantai kelima. Jadi ya sudah membatalkan kontrak itu. Lalu menemukan tempat yang baik yang satu lagi. Mungkin bukan yang terbaik tapi cukup bisa terima. Ruangannya agak kecil dari dulu. Tetapi harganya memang cukup baik. 1 hari sebelum kontrak dapat telepon lagi. Katanya ini harganya terlalu murah, mau menaik harganya katanya. Tapi dia meminta terlalu banyak, akhirnya membatalkan kontrak itu. Dengan beberapa alasan itu tidak bisa dapat tempatnya. Jadi saudara-saudari dan ketemu setiap malam dan semakin waktunya berlalu, kegelapan dan kesulitan menjadi besar dalam hatiku. Akhirnya, saya kira saya tidak bisa lanjut pelayanan di Manhattan. Dengan itu, saya meninggalkan Amerika Serikat. Lalu, saya diutus ke Ottawa di Kanada. Selama saya melayani di Ottawa, hatiku menjadi sangat sulit dan susah. Ya memang saya selalu berusaha untuk melakukan baik-baik. Tapi semakin waktunya berlalu, apa yang saya sadar adalah berusaha sesungguh itu tidak berarti Tuhan menggembirakannya. Jadi pengusahaan kerajinan itu berasal dari kita sendiri. Aku sendiri kan? Aku yang berbuat dengan baik dan berusaha. Seperti Paulus bersaksi apa? Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah memakaikan oleh dia jadi antara orang mati. Jadi dia menjadi rasul. Ini kata Paulus. Jadi ini saatnya kita harus memeriksa hati diri sendiri. Apakah kita hidup karena perbuatan diri sendiri atau kita hidup karena Yesus Kristus dan Tuhan Bapa kita? Apa artinya ini Pak Pendeta? Jika kita makan, akulah yang makan. Apakah kita makan oleh Yesus? Nah, seperti makan, memang kita mesti makan. Tapi pada hari Minggu, kita datang gereja untuk beribadah. Kadang terasa apa? Saya melayani Tuhan dengan baik-baik selama seminggu dan membaca Alkitab dan Tuhan menolong aku. Dan pada saat saya berdoa, pasti Tuhan akan dengar baik-baik. Kadang kita terasa begitu, ya kan? Tetapi selama seminggu itu saya hidup dengan foya-foya, berbuat dosa, dan meminum alkohol. Lalu akhir-akhirnya datang di gereja, bagaimana perasaannya? Kalau begitu,
dalam hati kita. Apa? Ya Tuhan, aku ini adalah orang berdosa. Bagaimana Tuhan melihat aku? Aku malu sekali. Apakah Anda tidak sama sekali pernah mengalami begitu? Jika orang-orang sedemikian, pasti ia tidak berasal dari Tuhan, tetapi dia ciri-cirinya hidup oleh dirinya sendiri. Itulah apa yang saya mau sampaikan kepada semua. Jadi saudara, di dalam Alkitab, apakah kita orang berdosa dan orang benar? Itu apa yang saya mau sampaikan untuk kali ini. Bagaimana pendapatmu semua? Alkitab masih susah dimengerti. Nama Yesus, apa artinya nama Yesus Kristus? Ia adalah apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita ada di dalam dosa, tapi jika Yesus menyelamatkan kita dari dosa, kalau gitu kita masih ada di dalam dosa atau sudah dikeluarkan dari dosa. Ya Pak Pendeta, walaupun begitu, aku setelah berbuat dosa lagi menjadi orang berdosa kan? Jadi saudara, ya ini kelihatannya seperti begitu kan? Jadi kita selalu baca kitab seperti ini. Roma 3 berkata, ayat 10, katanya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Katanya, tidak ada yang benar. Pernah baca kitab ini kan? Katanya, tidak ada yang benar di dalam kitab suci. Ya, Pak Pendeta bilang apa kitab ini? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, katanya kan? Kenapa Pak Pendeta ini selalu berkata ada orang benar? Apakah Pak Pendeta pendapatmu sudah bersalah enggak? Apakah Pak Pendeta tidak baca Alkitab? Ya, saya juga yang membaca Alkitab. Dan saya juga pernah membaca kitab ini. Dan lalu terus membaca seterusnya. Lalu 10, 11, 12 terus saya membaca seterusnya. Akhirnya 19 berkata, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, dengan firman-firman ini mendukung kenapa Tuhan berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jika kita berdiri terhadap hukum Taurat ini adalah yang sesuatu kita harus melakukan dan menjaganya. Dan semuanya berasal dan menyebab dari kita. Dan dunia, lingkungan yang menyebab diri adalah lingkungan hukum Taurat. Jadi 19 apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu yang dicantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Apa maksudnya ini? Di sini, hukum Taurat tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah, katanya. Katanya Tuhan memberi hukum Taurat untuk melakukannya. Tetapi tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ya, firman Tuhan, hukuman Tuhan mengadakan kita berada di dalam hukumannya. Apa maksudnya ini lagi? Apakah kita seharusnya melakukan perintahnya? Ini firman Tuhan, hukum Taurat yang dikasih dari Tuhan untuk melakukannya. Tetapi saudara, apakah Tuhan memberi hukum Taurat untuk kita melakukan? Ayat 20, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.
Jadi Tuhan kasih hukum Taurat untuk kenapa? Alasannya, kamu adalah orang-orang jahat, kamu sekalian orang berdosa, seharusnya dihakimi untuk mengajar ini, memberi hukum Taurat. Jadi, dengan melakukan hukum Taurat, orang tidak sama sekali dapat dibenarkan, dapat dikuduskan maksudnya. Tidak ada benar seorang pun tidak. Kenapa Tuhan berkata ini? Karena untuk melakukan di hukum Taurat, orang dibenarkan tidak sama sekali ada orang begitu. Kalau begitu, Tuhan, kita semua berbuat dosa. Bagaimana? Apa kita harus melakukannya lagi? Akhirnya ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi di sini, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Di situ ada kebenaran. Jika seseorang menerima kebenaran ini, menjadi orang benar. Melakukan hukum Taurat, tidak ada yang dapat menjadi orang benar. Karena hukum Taurat itu sendiri adalah hukum Taurat yang kita tidak bisa melakukan. Dan Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa kita tidak bisa melakukannya. Jadi di sini katanya tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Artinya, iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi saudara, percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti kasih karunia, anugerah. Kasih karunia, itu apa? Apa artinya percaya? Ada seorang yang menerjemahkanku, saudara Hong. Contohnya dia adalah seorang yang jahat, penipu. Selalu dia berbohong misalnya. Ya sering dia berbohong. Juga saya selalu berkata, jangan begitu. Jika saya membeli kitab suci ini dengan 200.000 rupiah, tapi saudara Hong ini mempunyai kitab yang sama. Jadi saya membeli ini dengan seharga 200.000 rupiah, dan saudara Hong ini membawa, Pak Pendeta, saya juga mempunyai kitab yang sama dengan kau punya. Saya juga membeli dengan 200.000. Kalau begitu, apakah saya percaya itu atau tidak? Ya, mungkin saya percaya kan? Dan melainkan, jika saya membeli ini 200.000 dan saudara ini mempunyai kitab yang sama, katanya saya membeli dengan 10.000, 100.000, apakah aku percaya enggak? Aduh, saudara ini sudah berbohong lagi. Setiap hari dia terus berbohong. Kamu seperti mesin untuk pembohong. Setiap mulut membuka selalu berbohong. Aku membeli 200.000. Bagaimana mungkin kau beli 100.000? Mungkin saya akan berpikir gitu. Tetapi, coba kita maju lagi. Jika saudara ini sungguh orang-orang yang baik, tidak sama sekali pernah berbohong, ya, dan orang-orang yang baik seperti Yesus misalnya, contohnya, ya, tapi tidak sama sekali tidak sebenarnya. Tapi misalnya jika dia adalah seorang yang tidak sama sekali berbohong, dan lalu saya membeli ini 200.000, tapi saudara ini berkata, Pak Pendeta, aku beli kitab ini dengan 100.000 rupiah. Jika dia berkata begitu, bagaimana reaksi dariku? Ya, jangan berbohong. Apakah saya melakukan gini? Tidak, kan? Waduh, serius? Dari mana kau beli 100.000? Aku beli 200.000. Waduh, jika kamu kasih tahu, aku akan beli kitab yang lain di sana. Kenapa? Reaksinya sudah jauh berbeda.
Karena saudara Hong yang awalnya yang suka pembohong, aku tidak percaya kepadanya. Tetapi Pak Pendeta tadi percaya tuh. Ya, karena saya membeli 200.000 dan saudara ini juga membeli 200.000. Waktu itu saya percaya dia. Tapi itu tidak percaya kepada saudara ini, tetapi saya percaya kepada pendapat sama pengalamanku sendiri. Apa ini bisa diterima? Paham? Ya kan? Karena saya sudah membeli 200.000 dan saudara Hong ini juga membeli dengan 200.000. Jadi saya percaya katanya. Tetapi jika dia berbohong, dia suka berbohong dan dia berkata, aku membeli 100.000 rupiah, aku tidak akan percaya dia. Tetapi jika seseorang yang tidak sama sekali berbohong, dia berkata aku beli dengan 100.000 rupiah, pasti aku akan percaya kepadanya. Itu kita bisa berkata percaya. Kepercayaan tidak berarti kita terima pada saat pengalaman dan keputusan sudah cocok tadi katanya. Tidak terima pada saat itu. Walaupun pendapat, pengalaman, pikiran sudah berbeda, tetapi terima. Itulah kondisi yang kata percaya. Jika sudah cocok dengan pengalaman dan pengetahuan, dan jika itu sesuatu yang saya menganggap baik dan setuju, sebenarnya itu bukan yang kita percaya, tetapi percaya kepada pengalamannya sendiri. Jadi banyak orang percaya Tuhan dengan cara begitu. Jika cocok dengan pengalaman, pikiran, firman Tuhan yang pas itu akan diterima. Semua perbuatan melakukan hukum Taurat, semua yang hal-hal dia menganggap yang benar, mempercayai diri itu dan menganggap dia percaya Tuhan. Tapi firman Tuhan yang tidak pas dengan pikiran kita susah diterima. Tapi Paulus, dia membagikan perbuatan hukum Taurat dari kasih karunia dari Yesus Kristus dengan sempurna. Saudara, apa artinya kasih karunia? Bukan kita menerima karena sesuatu yang kita berbuatnya. Walaupun kita tidak membayar, mengupah, tetapi Tuhan memberi. Tuhan memberi gratis, itu berkata kasih karunia. Di kisah Kejadian pasal 40, pada saat juru minuman dan juru roti telah ditahan bersama dengan Yusuf. Ini berdua berdosa terhadap Firaun. Lalu mereka ditahan penjara. Nah, Yusuf pun berada di satu tempatnya. Dan juru minuman dia bermimpi bahwa tapi tidak sama sekali yang dapat mengartikan mimpinya. Oh, di depanku ada pokok anggur. Di situ ada 3 cabang. Di situ ada bertunas, berbunga, dan berbuah. Lalu di tanganku ada piala Firaun. Aku ambil anggurnya dan pres dan sampaikan kepada Firaun. Dan Yusuf mengartikan mimpi itu kepada juru minuman yang sedang sangat-sangat berkhawatir. Katanya apa? 3 carang itu berarti 3 hari. Setelah 3 hari, kamu akan dikembalikan jabatan kepada Firaun. Apakah? Maksudnya apa? Apakah saya dikembalikan jabatanku dapat melayani kepada Firaun? Dia terasa suka sukacita. Dan di sampingnya ada juru roti. Dia juga bermimpi semalam. Tapi dia sendiri tidak ada yang mengartikan untuknya, jadi dia merasa susah. Akhirnya dia dengar pengertian dari Yusuf dan meminta diartikan oleh Yusuf.
Katanya, ada apa? 3 bakul berisi penganan, dan di atasnya ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Lalu burung-burung memakannya. Dan 3 bakul berisi penganan itu berarti 3 hari. Dan setelah 3 hari kamu akan dihukum mati. Lalu burung-burung akan memakan dagingmu, tubuhmu. Artinya apa? Dia akan dihukum mati. Jadi Alkitab selalu membandingkan 2 hal ini. Inilah yang penting karena tentang kita kan. Seseorang seperti juru minuman, ada yang lain seperti juru roti. Siapakah Anda? Bagaimana orang dapat dibagi 2? Seperti kedua juru ini. Itu yang penting karena ini dibagikan perbuatan dan kasih karunia. Perbuatan berasal dari diri, tapi kasih karunia berasal dari Yesus Kristus. Juru minuman ini, dia berada di belakang pokok anggur. Dia di depannya ada pokok anggur. Apa yang pokok anggur di dalam firman Tuhan? Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus kan? Jadi, pohon anggur ini berarti Yesus Kristus. Dan anggurnya dia memereskan dan sampaikan kepada Firaun. Itu berarti darah Yesus Kristus. Hanya dia membawa darah Yesus kepada Firaun. Dan melainkan apa yang berbeda kepada juru roti. 3 bakul berisi penganan berarti tubuh Yesus. Jika dia harus membawa tubuh Yesus Kristus, tetapi di atasnya ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buat juru roti. Harus membawa penganan saja, tetapi dia menambah berbagai-bagai makanan untuk Firaun buat juru roti yang dianggap baik diri sendiri. Artinya menambah sesuatu asal dirinya sendiri. Jadi, siapakah yang menambah sesuatu asal dari sendiri? Jika saya berkata tadi ini 200 ribu rupiah, tapi di dalam dompetku hanya ada 190 ribu. Kalau gitu saya kasih 190. Lalu jika pemilik toko kasih tawaran, apakah ini dapat berkata kasih karunia atau tidak? Yaitu tidak disebut kasih karunia. Itu mungkin diskon kan? Tapi jika saya berbayar 10 ribu, tetapi pemilik memberi tawar 190 ribu, apakah ini dapat berkata kasih karunia? Memang itu juga semacam diskon. Diskon yang besar. Tetapi saya tidak sama sekali membayar. Tapi pemilik toko izinkan saya membawa dan pulang. Itu dapat berkata kasih karunia. Kalau begitu, kasih karunia itu tidak boleh termasuk diri sendiri. Tidak berasal dari diri sendiri. Aku menjadi rasul bukan karena diri, bukan karena manusia, juga oleh seseorang manusia yang lain. Tetapi hanya oleh Yesus Kristus. Dia menjadi rasul. Hanya oleh Yesus Kristus semuanya tetap ditentukan. Jadi sebenarnya kondisi kita begini atau begitu itu tidak berarti. Karena jika kita berdiri terhadap hukum Taurat, kita tidak sama sekali dapat dibenarkan karena perbuatannya. Tetapi siapa mau menjaga hukum Taurat? Siapa yang berusaha melakukan hukum Taurat lebih baik dari dulu? Kepada mereka yang mempunyai pikiran bahwa jika saya melakukan sesuatu yang lebih baik, Tuhan akan mengembirakannya.
Tetapi apakah Tuhan mempunyai hati begitu? Tidak, sama sekali tidak, saudara. Tuhan tidak sama sekali berkata tentang hukum Taurat kepada kita. Katanya apa? Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat. Jika kita masuk ke dalam hukum Taurat, akan masuk ke dalam penghakiman Tuhan, semua berkat akan tertutup. Jadi Pak Pendeta, aku bukan orang berada di dalam hukum Taurat. Tapi aku berada di dalam kasih karunia. Tetapi masih banyak sekali orang masih belum tentu tentang hal-hal itu. Di Galatia adalah kitab yang membagikan kita tentang itu. Jadi, Paulus berkata, apakah ini sebab dari manusia atau sebab dari Yesus Kristus? Jadi, Paulus tetap berkata begitu. Ayat 6 berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, yang mengikuti suatu Injil lain. Di sini bilang apa? Katanya suatu Injil lain. Apa artinya Injil lain, saudara? Apa artinya Injil sesungguhnya? Adalah darah Yesus Kristus, kita terima pengampunan dosa. Itu dapat berkata Injil Yesus. Tetapi, apa artinya Injil lain? Bagaimana pendapatmu? Dengan singkat ini, saya mau menjelaskan tentang Injil lain dan mau mengakhiri sesi tetap untuk Galatia. Sebenarnya, seluruh kitab Galatia, mulai ayat pasal 1 sampai 6, Paulus terus berkata tentang Injil lain. Tapi saudara, Injil yang lain, memang Injil itu adalah sesuatu yang terjadi oleh Yesus Kristus saja, tanpa bergabung perbuatan manusia, tetapi hanya oleh darah Yesus Kristus, dosa kita telah dihapuskan. Roma 5 berkata, ayat ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, kita menjadi orang berdosa karena apa? Karena siapa? Bagaimana kita menjelaskan? Oleh satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia. Ini bukan permasalahan kita, kan? Oleh sebab Adam berbuat dosa, dan Adam dan Hawa berbuat dosa. Oleh sebab itu, semua keturunan selanjutnya sudah lahir dalam dosa. Jadi, setelah saya dilahirkan dan tidak sama sekali berbuat dosa misalnya, kalau begitu, apakah aku ini orang berdosa atau orang benar? Orang berdosa? Katanya apa? Aku tidak pernah berdosa. Tapi kitab suci bilang apa? Jadi saudara, jika kita berbuat dosa atau tidak, itu tidak begitu penting. Ini sudah bisa paham enggak? Jadi, kita harus mengetahui dan memahami tentang apa yang kitab suci berkata kepada kita. Alkitab terus berkata, ya, tanpa kamu, tapi oleh Adam kamu menjadi orang berdosa. Aku lahir dalam Korea. Tapi, ya, memang orang tuaku orang Korea. Tapi, setelah SMA, saya pindah ke Amerika, lalu saya menjadi warga negara Amerika, lalu saya masih tetap warga negara Amerika. Istriku menjadi warga negara Amerika juga. Jadi, saya mempunyai 3 anak.
Dan pertama, kedua, lahir di dalam Amerika. Jadi, mereka mempunyai dua kewarganegaraan. Dia mempunyai kewarganegaraan Korea sama Amerika. Tapi walaupun dia lahir di Amerika, waktu itu kami masih belum menjadi warga negara Amerika. Aku sendiri warga negara Amerika, tapi istriku masih belum. Jadi, anakku ini masih bisa mempunyai kedua warga negaraan. Tetapi pada saat anak ketiga dilahirkan, saya sendiri sama istriku semuanya warga negara Amerika. Jadi, anak ketigaku lahir di Kanada. Jadi, dia punya kewarganegaraan Kanada sama Amerika Serikat. Tapi, tidak ada warga negara Korea. Itu yang lucu kan? Di mana saya dilahirkan? Orang tuaku itu berasal dari siapa? Dari mana? Dengan itu, kewarganegaraannya telah ditentukan. Orang tuanya warga negara Amerika, dan jika dia lahir di Kanada, dia mempunyai kedua warganegaraan Amerika sama Kanada. Ayahnya Amerika, ibunya orang Korea, tapi dia lahir di Amerika, dia bisa mempunyai kedua warganegaraan Korea sama Amerika. Jika dia tidak suka kewarganegaraan Korea, dia ingin mau mendapat kewarganegaraan Inggris, aku suka Inggris. Kalau begitu, apakah dia dapatnya enggak? Tidak bisa. Jadi saudara, apakah Anda tahu kenapa kita menjadi orang berdosa? Apakah Anda masih berpikir kau berbuat dosa jadi orang berdosa? Kalau begitu, pemahamanmu sudah bersalah. Karena Adam telah berbuat dosa, lalu Adam dan Hawa menjadi orang berdosa. Setelah itu, semua yang dilahirkan di dalamnya menjadi orang berdosa juga. Tapi di sini firman Tuhan yang heran adalah di Roma 5 ayat ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di sini, seorang yang tidak ketaatan adalah Adam. Oleh karena Adam tidak mentaati kepada Tuhan, jadi kita lahir dalam dosa. Tapi ada seorang lain, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi siapakah yang orang ini? Yesus Kristus. Oleh karena ketaatan Yesus, semua orang menjadi orang benar. Jadi, kita menjadi orang benar berbuatan diri sendiri atau oleh Yesus Kristus. Jika kita menjadi orang benar atau orang berdosa, bagaimana kita membagikannya? Jika Tuhan Yesus sudah sempurna melakukan untuk tugasnya, kita menjadi orang benar. Itu sama dengan oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu maksudnya kan? Kalau begitu, jika seseorang berkata diri aku orang berdosa, ini maksudnya apa? Karena satu orang yang pertama untuk ketidaktaatannya kita semua menjadi orang berdosa. Tetapi satu orang yang kedua juga berbuat salah kan? Tapi itu sudah bersalah. Tuhan tidak sama sekali bersalah. Injil yang lain, apa maksudnya suatu Injil lain? Kenapa orang tidak dapat percaya diri orang benar, tetapi masih tetap berpikir mereka orang berdosa? Karena mereka masih mempercaya sesuatu yang asal dari dirinya sendiri. Aku berdosa, akulah jahat, akulah begini, akulah begitu. Ya, jika kita berbuat dosa, kita menjadi orang berdosa.
Kalau begitu, kita tidak berbuat dosa, harus menjadi orang benar juga kan? Jika seseorang yang tidak sama sekali berdosa sejak lahirnya, dia harus menjadi orang benar. Walaupun seseorang tidak sama sekali berbuat dosa di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap orang berdosa. Tapi, bagaimana kita menjadi orang benar? Hanya oleh darah Yesus Kristus saja. Tetapi suatu Injil lain berarti seperti juru roti. Dia harus membawa penganan saja. Tapi di atasnya dia menambah perbuatan-perbuatan diri. Seperti orang begitu, apakah dia melakukan baik, rajin, melakukan hukum Taurat, yang menambah sesuatu yang perbuatannya sendiri. Yang tersebut itu, kenapa mereka mau menambah itu? Karena kiranya mereka itu hal-hal yang baik. Tapi ternyata itu semuanya jahat. Tuhan berkata itu semuanya jahat dan kotor. Tapi saudara, jangan menambah selain darah Yesus. Hanya kita membawa darah Yesus dan maju kepada Tuhan. Dan sesuatu dari manusia itu tidak akan terima oleh Tuhan. Jadi saudara, pandanglah hanya darah Yesus Kristus saja dan percaya saja. Selama Anda percaya mendengarkan firman ini, hapuskan semua asal dari dirimu sendiri dan ingatlah apa yang asal dari Tuhan Yesus saja. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, Akademi Galatia akan selesai demikian. Terima kasih banyak.